Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inredu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN bab 6. Ini adalah pertemuan kedua di bab 6. Adapun subbab materinya tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oke, seperti biasa bagi teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya supaya kita bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun pembahasan dalam video hari ini yang pertama adalah tentang konsep NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah tentang keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dua pembahasan dalam video hari ini. Nah, konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus memahami pengertian atau makna tentang negara Indonesia, ya. Sekali lagi, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus bisa memahami pengertian atau makna negara Indonesia. Makna tersebut penting diketahui untuk yaitu semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, diantaranya adalah Pasal 1 ayat 1, terus juga Pasal 18 ayat 1, terus juga Pasal 18B ayat 2, lalu Pasal 25A, dan Pasal 37 ayat 5. Sedangkan dalam pembukaan itu ada di alinea keempat. Nah, bunyi dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut mulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Nah, kesepakatan tersebut yaitu untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Nah, bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang, atau dasar pemikiran. Nah, yang selanjutnya adalah Pasal 18 ayat 1 berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan Pasal 18B ayat 2 berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
Nah, sedangkan bunyi dari pasal 25A berbunyi, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, sedangkan pasal 37 ayat 5 berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Sekali lagi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, negara Republik Indonesia memang pernah mengalami pergantian bentuk negara, yaitu dari kesatuan menjadi federal atau serikat, yaitu pada masa berlakunya konstitusi RIS ya, pada masa konstitusi RIS. Pada masa konstitusi RIS, yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang terjadi dalam KMB, Konferensi Meja Bundar, KMB ya, Konferensi Meja Bundar. Akan tetapi, bentuk negara tersebut tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan bagi bangsa Indonesia, konsep negara federalisme atau serikat tidak cocok diterapkan di negara kita ya. Nah, kesimpulannya bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik ya, yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di benua Asia dan benua Australia. Nah, yang kedua, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa ya, ini dalam buku mata pelajaran PPKN, buku paket mata pelajaran PPKN, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Maksudnya apa? Yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, terus juga India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan bangsa. Yang kedua, yaitu memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Maksudnya seperti apa? Itu seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Nah, perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang sangat besar. Yang ketiga, keunggulannya apa? Yaitu dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Maksudnya apa? Yaitu sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang keempat adalah semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kolbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia dalam pergaulan, dan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. Yang kelima adalah memiliki tata krama atau keramah tamahan, yaitu sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramah tamahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramah tamahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh
ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangi-perangi lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. Yang keenam, itu letak wilayah yang amat strategis. Nah, letak wilayah yang sangat strategis yaitu posisi silang di dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketujuh adalah keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Maksudnya apa? Yaitu misalnya pantai-pantai di Bali, Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Sumatera ada Danau Toba, Jawa Barat adalah Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan fauna membuat bangsa Indonesia juga semakin dikunjungi oleh bangsa lain. Nah, yang selanjutnya yang nomor 8 adalah salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia. Contohnya apa keajaiban dunia yang ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. Yang selanjutnya adalah wilayahnya yang sangat strategis atau yang sangat luas, yaitu sekitar di 5.193.250 km persegi yang meliputi daratan dan meliputi lautan. Yang terakhir adalah tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Nah, selain hal tadi, bahwasanya kondisi objektif bangsa Indonesia secara internasional atau mendunia sudah beberapa kali dipercaya untuk apa, yaitu untuk menyelenggarakan KAA pada tahun 1955. Yang kedua adalah KTT non-blok 1992. Nah, Indonesia juga memiliki pabrik pesawat terbang bernama PT Dirgantara Indonesia, dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Nah, itu beberapa keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia, itu ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.